Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Yusuf Muharram, Askom Mkom, selaku tutor pemrograman berbasis desktop dari Universitas Terbuka. Saya Aris Indrawan dengan nomor induk mahasiswa 0494 09532 akan mencoba menyelesaikan tugas mata kuliah kedua, di mana dalam tugas kedua ini kami mahasiswa diminta untuk membuat sebuah program Java dengan bahasa Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Di mana dalam aplikasi tersebut atau program tersebut memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu tentang input menu restoran. Jadi program ini harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya, di mana setiap item menu memiliki kategori makanan atau minuman. Lalu yang kedua yaitu pemesanan, di mana di sini program memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang mereka inginkan, tidak terbatas, sampai pelanggan memasukkan input selesai. Setelah itu, kalau misalkan ada yang pelanggan input dan tidak ada dalam menu, maka sistem akan meminta input ulang atau mengeluarkan notifikasi bahwa menu tersebut tidak ada dan silakan input baru. Lalu yang ketiga, fungsi ketiga yaitu setelah pelanggan selesai melakukan pemesanan, menghitung total biaya. Jadi nanti program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item atau menu yang dipilih berdasarkan sesuai dengan jumlahnya, di mana total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu ada kondisi lainnya yang harus diperhatikan, yaitu adanya diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000 dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Yang fungsi keempat, program ini nanti bisa mencetak struk dari pemesanan pelanggan. Dan fungsi yang terakhir adalah manajemen menu aplikasi, yang ini tentunya bisa dilakukan mungkin oleh pemilik restoran untuk menambah, menghilangkan, atau mengedit menu-menu yang ada di dalam program tersebut. Untuk selanjutnya, saya sudah melakukan coding melalui VS Code dengan bahasa Java, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya dalam soal. Program ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu menu untuk pelanggan dan juga menu untuk pemilik restoran. Ya, program ini menggunakan kelas menu untuk mempresentasikan setiap item di menu restoran, seperti nama, harga, dan juga kategori. Data tersebut disimpan dalam bentuk array untuk memudahkan proses pengelolaannya. Mohon maaf tadi sedikit terpotong karena ada azan. Baik, saya lanjutkan. Sekali lagi, ini ada dua kelas menu dan kelas utama. Dalam kelas menu ini ada kategori. Di sini ada kategori kelas, ya di dalam kelas menu ini saya masukkan kategori, ada nama, price, dan kategori. Jadi ini name ini nanti untuk memasukkan input menunya, nama dari menunya, harga, dan kategorinya makanan atau minuman. Yang kedua yaitu kelas aplikasi restoran, restoran apps. Ini di sini ada fitur untuk pertama kali
muncul itu di sistem restoran, di mana nanti ada kategori menu pelanggan, manajemen menu, dan nanti ketika aplikasi telah selesai dilaksanakan, keluar. Lalu juga di sini ada menu restoran yang sudah saya coba kelompokkan atau saya input. Di sini ada 4 jenis menu kategori makanan dan juga 4 jenis menu kategori minuman. Lalu juga nanti di sini ada fiturnya untuk pelanggan memasukkan pesanan. Di sini pelanggan untuk masukkan menu untuk pelanggan. Jadi nanti di awal ada akan ketika kita nanti buka aplikasinya, kita ketik menu 1 untuk pelanggan, nanti pelanggan akan dalam tampilannya akan menampilkan menu yang daftar menu yang ada. Lalu nanti pelanggan memasukkan menu yang mereka pesan sesuai dengan nama yang ada di sini, nama menunya, nasi goreng, mie goreng, atau ayam bakar. Nanti seandainya ada pelanggan memasukkan menu yang tidak muncul di dalam sini, misalnya contoh es kelapa kan tidak ada di dalam menu ini, maka dia akan keluar kata-kata menu tidak ditambahkan, silakan coba lagi. Namun jika ada menu yang sudah di input, maka akan keluar pesan berhasil ditambahkan ke pesanan. Nah, nanti pelanggan akan menginput terus sampai mengklik tanda selesai. Seperti itu. Kalau menunya sudah selesai, maka nanti akan masuk ke fungsi penghitungan. Nanti di sini adalah fungsi penghitungan untuk melakukan calculate, di mana nanti setiap menu itu yang sudah di input akan dikalkulate. Nah, terus nanti keluar subtotalnya, lalu sesuai dengan ketentuan nanti dari jumlah subtotal akan kena pajak 10% dan juga ada servis 20.000. Jika pembelian di atas 10.000 maka jika pembelian di atas 100.000 maka akan mendapatkan diskon senilai 10%. Ya, 10%. Lalu juga jika pembelian subtotal lebih dari 50.000 maka akan dapat penawaran, nanti akan tercetak dalam struknya. Itu penawaran khusus beli satu minuman gratis 1, seperti itu. Nah, ini calculate-nya. Terus juga selanjutnya ada ini yang bagian untuk manajemen restoran. Jadi nanti kalau tadi kan masuk di peringkat yang pertama fokus untuk menu pelanggan. Nah, kalau nanti kita di awal masuk ke manajemen menu, maka dia akan lari ke manajemen menu. Nanti di manajemen itu ada input tambah menu baru, ubah menu, hapus menu, dan juga keluar seperti itu. Nanti kalau berhasil ini kalau misalkan kalau misalkan mereka melakukan penambahan menu baru, maka sistem akan melakukan scanning menu yang sudah ada, bukan scanning, di input menunya. Cara penginputan menunya itu ada di sini tadi. Nah, ini ya. Kalau itu input, kita menunya masukkan nama menunya apa, harganya berapa, masuk kategori apa. Kalau sudah selesai, nanti menu tersebut berhasil ditambahkan. Kalau dia melakukan edit menu, maka dia akan men-scanning menu yang sebelumnya mana yang mau dirubah. Seperti itu. Nah, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, kita langsung coba untuk menjalankan aplikasi ini. Kita start. Oke. Ini adalah tampilan awalnya. Ini saya run di VS Code.
Nah, ini saya run di VS Code. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan ada 3 sistem di sini. Maaf, 2 sistem utama, menu pelanggan dan manajemen menu. Dan ini kalau kita sudah selesai menjalankan keluar. Pertama kita masukkan dulu yang menu apa? Fungsi menu pelanggan. Nah, ini daftar menu yang tadi sudah saya coding keluar semua. Di sini ada nasi goreng, mie goreng, atau ayam, ayam bakar dan lain sebagainya. Kategori minuman juga muncul. Lalu kalau untuk melakukan pesanan kita tinggal ketik saja nama menunya, nasi goreng. Nah, nasi goreng berhasil ditambahkan ke pesanan. Lalu mie goreng, lalu untuk minumnya es teh manis, nah, dan juga jus jeruk. Nah, ini adalah fungsi karena semua ini ada di dalam menu, maka pesanannya berhasil ditambahkan ke pesanan. Namun jika ternyata saya melakukan input yang tidak ada dalam menu, maka dia akan mengeluarkan informasi seperti tadi, yaitu menu tidak ada. Kita coba misalkan tadi apa? Es kelapa. Menu tidak ditemukan, silakan coba lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan udahlah karena nggak ada es kelapa, kita pilih air mineral, maka kembali bisa dilakukan. Nah, berarti kalau kita input di sini ada pesanan nasi goreng 1, mie goreng 1, es teh manis 1, jus jeruk 1, dan air mineral. Nah, ini dia masih merangkum, belum difinalkan karena pelanggan belum mengetikkan selesai. Ketika pelanggan mengetik selesai, maka akan keluar struk pembayarannya. Nah, seperti ditulis di sini, struk pembayarannya nasi goreng, mie goreng, es teh manis, jus jeruk, dan air mineral. Totalnya 68.000 dan kena pajak 6.800. Lalu biaya pelayanan 20.000 sehingga total yang harus dibayarkan pelanggan sebesar 94.800. Nah, ini sudah berjalan. Lalu diskon. Kita coba untuk lihat diskon. Karena tadi kan ini belum termasuk diskon karena belum dinilai di atas 100.000. Maka kita mulai, kita ulang lagi, kita masukkan nasi goreng 2 kali, lalu apalagi ya, soto ayam 2 kali, lalu es teh manis 2 kali, jus jeruk lagi 3 kali, tambah apa lagi ya, kopi hitam 1 lah. 1 ya, oke, 1 kali aja. Nah, sekarang kita klik selesai. Nah, di sini tertulis nasi goreng ada 2, soto ayam ada 2, es teh manis 2, es jeruk 3, sehingga totalnya 175.000, dapat kena pajak 17.500, biaya pelayanan 20.000, subtotal karena sudah melebihi dari 100.000 maka dapat diskon senilai 17.500. Nah, ini untuk yang menu pelanggan. Sekarang kita masuk ke manajemen menu. Nah, tadi saya clearkan dulu ya biar lebih jangan di-clearkan, nanti nggak bisa di screenshot, maaf. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen menu di yang pemilik restoran nomor 2. Di manajemen menu ini di sini ada tambah menu baru, ubah menu, hapus menu, dan kembali. Nah, saya akan lakukan tambah menu baru. Masukkan jumlah menu yang ditambahkan 1. Namanya tadi kan karena belum ada es kelapa, saya tulis es kelapa. Harganya kita samakan dengan jus jeruk, misalnya 15.000. Nah, kategori minuman.
Sekarang saya kembali dulu, lalu kita masuk ke menu pelanggan. Nah, es kelapa sudah masuk dalam daftar menunya. Seperti itu. Oke, itu mungkin sudah 15 menit lebih. Baik, itu mungkin apa namanya? Hasil dari coding saya untuk menyelesaikan tugas kedua pemrograman berbasis desktop. Terima kasih telah menggunakan sistem. Ya, baik, itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.